Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda, stambuk A2411988 dari kelas C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda, stambuk A2411988 dari kelas C. Adapun video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pengganti UAS untuk mata kuliah Fisika Matematika 3, di mana tugasnya yaitu merangkum materi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 16. Adapun materi-materi tersebut, yang pertama yaitu teorema residu. Bentuk teorema residu. Teorema residu dinyatakan dalam bentuk sigma tertutup C, Fz dz sama dengan 2pi kali jumlah residu dari F. Integral tersebut dihitung dengan arah berlawanan jarum jam pada kurva C. Selanjutnya, metode penentuan residu. Yang pertama yaitu dengan cara Deret-Lawrence. Deret-Lawrence dari suatu fungsi dapat digunakan untuk menentukan nilai residu fungsi tersebut di suatu titik. Contohnya, suatu fungsi kompleks Fz sama dengan E kuadrat per Z kurang 1. Tentukan residu dari Z sama dengan 1. Bila fungsi E diekspansikan dalam deret pangkat Z sama dengan 1, maka diperoleh E pangkat Z per Z kurang 1 sama dengan E pangkat Z kurang 1 per Z kurang 1. Di mana E per Z kurang 1, maka 1 tambah Z kurang 1 tambah Z kurang 1 pangkat 2 per 2 faktorial. Maka hasilnya yaitu E per Z kurang 1 tambah E tambah dan seterusnya. Selanjutnya, kutub tunggal atau simple pole. Jika suatu fungsi kompleks Fz mempunyai kutub sederhana pada Z sama dengan Z0, maka residu pada titik tersebut diperoleh dengan mengalihkan Fz dengan Z kurang Z0. Kemudian dihitung nilainya dari Z sama dengan Z0. Metode ketiga yaitu dengan kutub ganda atau multiple poles. Jika Fz mempunyai kutub dengan orde n, untuk memperoleh nilai residu pada Z sama dengan Z0 dikalikan Fz dengan Z kurang Z0 pangkat n, di mana m adalah bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan orde n. Kemudian diferensialkan hasilnya m kurang 1 kali. Lalu dibagi dengan m dan dihitung hasil akhirnya dengan mensubstitusi Z sama dengan 0. Untuk materi selanjutnya yaitu transformasi Laplace. Adapun pengertian dari transformasi Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran dengan melakukan transformasi dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain. Andaikan fungsi f terdefinisikan untuk T kuadrat 0, transformasi Laplace dari dinyatakan dengan Fs sama dengan Lf didefinisikan, maka Fs sama dengan L, Ft sama dengan integral 0 hingga Ft E pangkat min St dt. Jika limitnya ada, maka contoh dari ini yaitu L E pangkat At sama dengan integral 0 hingga E pangkat At E pangkat min St dt. Integral 0 hingga E pangkat min S kurang AT dt. Maka hasilnya yaitu 1 per S kurang A. Selanjutnya pergeseran pada sumbu S. Andaikan Fs adalah transformasi Laplace dari fungsi Ft, menurut definisi transformasi Laplace dari E pangkat ATFT didefinisikan oleh L E pangkat ATFT sama dengan integral 0 hingga E pangkat AT FT E pangkat
min ST dt. Integral 0 hingga FT E pangkat min S kurang AT dt sama dengan F S kurang A. Jadi, jika diberikan bahwa L FT sama dengan Fs, maka L E pangkat ATF E pangkat AT FT sama dengan F S kurang A. Maka itulah pergeseran pada sumbu S. Selanjutnya, tabel transformasi Laplace untuk Ft, T pangkat N, di mana N-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Fs-nya sama dengan LF, N faktorial per S pangkat N tambah 1. Untuk Fs-nya, I sama dengan S pangkat N. Untuk Ft sama dengan L pangkat min 1 Fs, di mana T pangkat N kurang 1 per N kurang 1 faktorial. Untuk Ft E pangkat AT, Fs sama dengan LF-nya, yaitu 1 kurang S kurang A. Untuk Fs-nya, 1 per S kurang A. Untuk Ft sama dengan L pangkat 1 Fs, maka hasilnya itu E pangkat AT. Untuk cos BT, Fs sama dengan LF, maka hasilnya itu S per S pangkat 2 tambah B pangkat 2. Untuk Fs sama dengan S per S kuadrat tambah B kuadrat. Untuk Ft sama dengan L kurang 1 Fs, hasilnya yaitu cos BT. Untuk Ft sama dengan sin BT, Fs sama dengan LF, yaitu B per S kuadrat tambah B kuadrat. Untuk Fs-nya, 1 per S kuadrat tambah B kuadrat. Untuk Ft sama dengan L1, Fs sama dengan 1 per B sin BT. Selanjutnya, Tn E pangkat AT, Fs sama dengan LF-nya, N faktorial per S kurang A pangkat N tambah 1. Untuk Fs-nya, 1 per S kurang A pangkat N. Untuk Ft, L pangkat min 1 Fs, hasilnya yaitu T pangkat min 1 per N kurang 1 faktorial E pangkat AT. Untuk E pangkat AT cos BT, Fs sama dengan LF, S kurang A per S kurang A kuadrat tambah B kuadrat. Fs-nya S kurang A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk Ft sama dengan L pangkat min 1 Fs, hasilnya yaitu E kuadrat E pangkat AT cos BT. Selanjutnya, E pangkat AT sin BT, Fs sama dengan LF, B per S kurang A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk Fs-nya, 1 per S kurang A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk Ft sama dengan L pangkat min 1 Fs, 1 per B E pangkat AT sin BT. Selanjutnya, inverse transformasi Laplace. Inverse transformasi Laplace, andaikan bahwa Fs sama dengan LF, menyatakan transformasi Laplace dari Ft, fungsi f yakni L kurang 1 Fs, disebut inverse transformasi Laplace Fs, sehingga Ft sama dengan L kurang 1 Fs. Selanjutnya, kasus 1 faktor Qs atau linear tidak berulang. Misalkan Fs sama dengan Ps per Qs dan Ft sama dengan L pangkat min 1 Ps Qs, bila mana Qs sama dengan S kurang AI S kurang A2 sampai dengan S kurang AN, maka tulislah Fs menjadi Ps Qs sama dengan A1 per S kurang A1 tambah A2 per S kurang A2, tambah dan seterusnya hingga AN per S kurang AN. AI sama dengan PS per Q turunan pertama S, di mana S sama dengan AI sama dengan S kurang AI PS per QS, atau di mana S sama dengan AI. Ft-nya yaitu AI L kurang 1, 1 per S kurang AI, tambah seterusnya
sampai dengan AN L pangkat min 1, 1 per S kurang AN, di mana hasilnya yaitu AIE pangkat A1T tambah A2E pangkat A2T tambah dan seterusnya hingga N sama dengan E2N pangkat T. Selanjutnya untuk kasus 2, faktor QS linear berulang. Misalkan Fs sama dengan Ps per QS dan Ft sama dengan L pangkat min 1 Ps QS bila mana QS sama dengan S kurang A pangkat M, M lebih besar dari, di mana M lebih besar dari N, tulislah Fs menjadi Ps QS sama dengan Ps per S kurang A pangkat M. Selanjutnya Laplace turunan fungsi. Andaikan fungsi ft kontinu untuk semua t lebih besar dari 0 dan mempunyai turunan-turunan f turunan pertama t, f turunan kedua t, dan f turunan ketiga t, sampai dengan f pangkat n kurang 1 t yang kontinu untuk semua t lebih besar dari 0, dan jika f pangkat nt kontinu sepotong-sepotong untuk t lebih besar dari 0. Transformasi Laplace dari turunan fungsi f pangkat nt diberikan oleh L f pangkat nt sama dengan s pangkat nl f kurang s pangkat n kurang 1 f0 kurang s pangkat n kurang 2 f turunan pertama 0 kurang sampai dengan sf pangkat n kurang 2, 0, kurang f pangkat n kurang 1, 0. Untuk kasus khususnya ada 3, seperti yang ada terlihat dari PPT berikut ini. Selanjutnya tabel transformasi Laplace, sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya Laplace integral fungsi. Andaikan fungsi ft kontinu untuk t sama lebih besar dari 0 dan L ft sama dengan fs adalah transformasi Laplace dari ft. Transformasi Laplace integral fungsi ft kontinu diberikan oleh L integral 0 dari t fu du sama dengan 1 per s fs. Sebagai akibatnya, L pangkat min 1 1 per s fs sama dengan integral 0 dari t fu du. Rumus di atas berguna untuk menghitung inverse Laplace, di mana 1 per S pangkat N Fs sama dengan 1 per S pangkat N kurang 1, atau 1 per S Fs. Adapun contohnya dalam Laplace integral fungsi seperti yang tercantum dalam PPT berikut ini, di mana hitung Ft dari Fs sama dengan 1 per S kuadrat tambah 4, maka mengingat bahwa L pangkat min 1 sama dengan 1 per S kuadrat tambah 4 sama dengan 1 per 2 sin 2T, maka L pangkat min 1 1 per S 1 per S kuadrat tambah 4 sama dengan integral 0 dari 2 1 per 2 sin 2 U du sama dengan 1 per 4 1 kurang cos 2T, di mana L pangkat min 1 1 per S kuadrat tambah 4 sama dengan L pangkat min 1 1 per S 1 per S kuadrat tambah 4, di mana 1 per 4 integral 0 T 1 kurang cos 2U du sama dengan 1 per 4 U kurang 1 per 2 sin 2U. Maka hasilnya yaitu 1 per 4 T kurang 1 per 8 sin 2T. Selanjutnya diferensial transformasi Laplace. Andaikan Ft kontinu untuk T lebih besar daripada 0, maka Fs sama dengan integral 0 dari T E pangkat min St Ft dt. Jika diturunkan terhadap S, maka F turunan pertama S sama dengan min integral 0
T, E pangkat min ST, TF, T, DT sama dengan min L, TF, T. Seperti rumus umum yang terlihat pada PPT ini. Adapun integrasi transformasi Laplace. Andaikan Ft kontinu untuk T lebih besar dari 0, maka Fs sama dengan integral 0 ta hingga E kurang St Ft dt jika limit T sama dengan 0 Ft per T ada, maka L Ft per T sama dengan integral S ta hingga Fz dz. Maka limit B sama dengan ta hingga integral S ta hingga Fz dz. Akibatnya bila L pangkat min 1 Fs sama dengan Ft, maka L pangkat min 1 integral S ta hingga Fz dz, maka hasilnya sama dengan Ft per T. Selanjutnya penerapan persamaan diferensial. Persamaan diferensial AY turunan kedua tambah BY turunan pertama tambah CY sama dengan RT. Syarat batasnya di mana Y 0 atau Y turunan pertama sama dengan 0. Untuk transformasi Laplace, AL Y turunan kedua tambah BL Y turunan pertama tambah CL Y sama dengan LRT. AS kuadrat tambah BS tambah C YS sama dengan RS tambah AS tambah B. Y0 tambah AY turunan pertama 0, maka YS sama dengan RS per AS kuadrat tambah BS tambah C tambah AS tambah B. Y0 tambah AY turunan pertama 0 per AS kuadrat tambah BS tambah C. Untuk persamaan pembantunya, di mana YS, RS sama dengan LRT, IS sama dengan AS kuadrat tambah BS tambah C, GS sama dengan AS tambah BY 0 tambah AY turunan pertama 0, YS sama dengan RS per QS tambah GS per QS. Untuk persamaan diferensial yang pertama, solusinya persamaan diferensial itu di mana AY turunan kedua tambah BY turunan pertama tambah CY sama dengan RT. Tadi syarat batasnya sama dengan Y0 atau Y turunan pertama 0 adalah YT sama dengan L pangkat min 1 RS per QS tambah L pangkat min 1 GS per QS. Selanjutnya kasus persamaan diferensial order 3. Persamaan diferensial A3 Y turunan ketiga tambah A2 Y turunan kedua tambah A1 Y turunan pertama tambah A0 Y sama dengan FT, di mana syarat batasnya Y0 sama dengan Y turunan pertama 0, Y turunan kedua 0. Persamaan pembantu YS, di mana RS sama dengan LRT, QS sama dengan A3, S pangkat 3 tambah A2S kuadrat tambah A1S tambah A0. GS sama dengan A3S kuadrat tambah A2S tambah A1Y0 tambah A3S tambah A2, Y turunan pertama 0 tambah A3 Y turunan kedua 0. YS sama dengan RS per QS tambah GS per QS. Untuk solusi persamaan diferensialnya, YS sama dengan L pangkat min 1 RS per QS tambah L pangkat min 1 GS per QS. Untuk transformasi Fourier, ini adalah materi selanjutnya, transformasi Fourier. Pengertian transformasi Fourier. Transformasi Fourier dinamakan atas Joseph Fourier adalah sebuah transformasi integral yang menyatakan kembali sebuah fungsi dalam fungsi basis sinusoidal.
yaitu sebuah fungsi sinusoidal penjumlahan atau integral dikalikan oleh beberapa koefisien. Transformasi Fourier adalah transformasi yang dapat merubah suatu sinyal dari domain waktu St ke dalam domain frekuensi Sf. Fungsi dilakukannya transformasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah suatu sinyal memiliki frekuensi tertentu atau tidak. Nah, transformasi Fourier ini menggabungkan sinyal ke bentuk fungsi eksponensial dan fungsi dari beberapa fungsi yang berbeda-beda. Caranya adalah dengan didefinisikan ke dalam persamaan berikut. Dapat kita katakan bahwa dua persamaan di atas bahwa Xf adalah transformasi Fourier dari Xt yang mengubah Xt dari domain waktu ke domain frekuensi, dan untuk persamaan kedua adalah kebalikan dari persamaan ke satu atau bisa disebut dengan inverse Fourier transformasi Fourier. Di mana persamaannya itu Xf sama dengan integral min tahingga dari tahingga Xt E pangkat min J2 Pi Ft dt. Untuk persamaan keduanya, Xt sama dengan integral min tahingga dari tahingga Xf E J pangkat C2 Pi Ft df. Selanjutnya, di bawah ini merupakan gambar contoh dari transformasi Fourier dari domain waktu ke domain frekuensi. Adapun penjelasannya di mana gambar tersebut di bagian kiri, kita kembali lagi, di bagian kiri, di bagian ini merupakan sinyal asli dari domain waktu dan sisi sebelah kanan merupakan hasil transformasi Fourier. Kelebihan transformasi Fourier sebagai alat untuk mengubah suatu sinyal dari kawasan waktu ke kawasan frekuensi, di mana menjelaskan kepada kita bahwa transformasi ini memiliki kelebihan. Yang pertama, kelebihannya yaitu mampu menunjukkan kandungan frekuensi yang terkandung di dalam sinyal. Yang kedua, mampu menunjukkan beberapa banyak komponen frekuensi yang ada di dalam sinyal. Selanjutnya, untuk kekurangan transformasi Fourier. Di balik kelebihan tentu ada kekurangan. Ternyata transformasi ini memiliki keterbatasan, di mana keterbatasannya itu menjadi kekurangan yang cukup fatal untuk transformasi Fourier. Kekurangannya adalah transformasi Fourier hanya dapat menangkap informasi apakah suatu sinyal memiliki frekuensi tertentu atau tidak, tapi tidak dapat menangkap. Selanjutnya untuk materi fungsi delta Dirac, di mana ini adalah materi terakhir. Dalam mekanika, kita mempertimbangkan gagasan gaya impulsif seperti pukulan palu yang berlangsung untuk waktu yang sangat singkat. Nah, biasanya bentuk dari fungsi gaya Ft, jadi untuk melanjutkannya, biar gaya impulsif Ft yang berlangsung dari T sama dengan T0 hingga T sama dengan T1 diterapkan pada massa M, maka menurut hukum Newton yang kita miliki, di mana integral T0 dari T1 Ft dt sama dengan integral T0 T1 M dv per dt. dt sama dengan integral V0 dari V1 M dv sama dengan M V1 kurang V0. Nah, ini mengatakan bahwa integral dari Ft disebut impulsif, di mana perubahan dalam momentum NL hasilnya tidak tergantung pada bentuk Ft, tetapi hanya bergantung pada area di bawah kurva Ft. Jika area ini adalah 1, maka impulsif unit impuls. Jika T1 sama dengan T0 sangat kecil, kita mungkin mengabaikan gerakan M selama waktu kecil ini dan hanya mengatakan bahwa momentumnya melonjak dari F0 ke F1 selama waktu T1 kurang T0. Jika F0 sama dengan 0, maka grafik momentum sebagai fungsi waktu. Selanjutnya ini adalah beberapa gambar. Nah, pada gambar 7.2, 7.3, kita lihat 7.2 dan gambar 7.2 dan gambar 7.3 membuat sketsa beberapa kemungkinan urutan fungsi Fnt yang akan melakukan ini, di mana kita bisa menggambar banyak set grafik serupa lainnya. Persyaratan penting adalah bahwa Ft harus menjadi lebih tinggi dan narrower, yaitu bahwa gaya harus menjadi lebih intens, tetapi
bertindak dalam waktu yang lebih singkat, sedemikian rupa sehingga impuls area di bawah kurva Ft tetap. Kemudian dapat mempertimbangkan kasus pembatas di mana gambar 7.1 memiliki lompatan 1 pada T0. Kita lihat pada gambar 7.1. Ya ini T0 dan T1. Kekuatan Ft yang diperlukan untuk menghasilkan ini harus tidak terbatas dan bertindak secara instan. Juga dari persamaan 7.1 kita melihat bahwa fungsi Ft adalah kemiringan grafik Ff. Jadi MV jadi Ft sebagai turunan dari fungsi langkah pada lompatan. Selanjutnya untuk mempertimbangkan persamaan diferensial, maka persamaan 7.2 Y pangkat M tambah omega kuadrat Y sama dengan Ft. Untuk Y0 sama dengan Y turunan pertama 0 sama dengan 0. Untuk persamaan ini dapat menggambarkan osilasi massa yang ditangguhkan oleh pegas atau rangkaian listrik seri sederhana dengan resistansi yang dapat diabaikan. Untuk persamaan 7.3 di mana P kuadrat tambah omega kuadrat Y sama dengan L NE pangkat min N T kurang T0 sama dengan N kali E pangkat min PT0 per P tambah N, di mana Y sama dengan N kali E pangkat min PT0 per P tambah N, P kuadrat tambah omega kuadrat. Selanjutnya, transformasi Laplace dari fungsi rho. Mari kita selidiki bagaimana bisa transformasi Laplace dari rho T kurang T0. Nah, secara lebih umum, makna pada integral rho T kurang T0 dt di mana fungsi kontinu dari rho T kurang T0 adalah simbol yang menunjukkan impuls pada T0. Sehingga persamaannya di mana integral T rho T kurang T0 dt sama dengan V T0. Sebagai contoh soalnya di mana Y mencari solusi dari Y turunan kedua tambah W omega tambah omega kuadrat Y sama dengan rho T kurang T0, di mana Y0 sama dengan Y turunan pertama 0 sama dengan 0. Nah, mengambil transformasi Laplace dengan menggunakan persamaan 7.7, didapatkan P kuadrat tambah omega kuadrat Y sama dengan L rho T kurang T0 sama dengan E pangkat min PT0. Maka untuk persamaan 7, Y sama dengan E pangkat min PT0 per P kuadrat tambah omega 0 dan menggunakan L3 dan L28. Selanjutnya untuk persamaan 7.11, Y sama dengan 1 per omega sin omega T kurang T0, di mana T lebih besar dari T0. Contoh soal section 7 nomor 7 halaman 670, di mana Y aksen tambah 2 Y turunan pertama tambah Y sama dengan rho T kurang T0, di mana P kuadrat Y sama kurang P Y0 kurang Y turunan pertama 0 tambah 2PY kurang Y0 tambah Y sama dengan L rho T kurang T0 sama dengan E pangkat min PT0. Karena Y0 sama dengan Y aksen 0 sama dengan 0, maka P kuadrat Y tambah 2PY tambah Y sama dengan E pangkat min PTO. P kuadrat tambah 2P tambah 1Y sama dengan E pangkat min PT0. P tambah 1 pangkat 2Y sama dengan E pangkat min PT0. Y sama dengan E pangkat min PT0 per P tambah 1 pangkat 2. Sesuai dengan L6, nilai K sama dengan 1 dan A sama dengan 1. Sehingga Y sama dengan T E pangkat min T diperoleh T kurang T0, E pangkat min T kurang T0, 0, di mana T-nya lebih besar dari T0. Untuk 0, T0 lebih besar dari T. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Demikianlah presentasi dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.